Begitu kan sekarang ada kasus yang luar biasa menjadi pusat perhatian publik lah. 9 triliun lebih pengadaan komputer atau software tuh boleh. Laptop. Yang dilakukan diduga dilakukan Kementerian atau Kementerian Pendidikan Tinggi Tekbud. Ketika saat itu menterinya Nadiem gitu. Menterinya Nadiem itu kan 9 triliun. Kenapa gue mulai dengan pertanyaan ini? Soalnya pengacaranya Nadiem teman gue tuh. Siapa? Bang Hotman Paris Hutapea. Oh, Hotman tuh teman lu? Iya kan kemarin masuk ke podcast gue. Jadi kalau di podcast gue udah jadi teman. Oh gitu. Ya, lu juga kayak gue, lo kan teman gue juga. Iya. Enggak, gue cuma tanya Hotman teman. Emang kenapa sih lo kecewa banget emang gue temenan sama Hotman? Enggak, Hotman. Enggak. Ada apa sih sebenarnya? Ungkapin aja sih. Hah? Ada apa sebenarnya lo sama Hotman? Hotman. Oh gitu. Enggak ada apa-apa. Hotman keren. Nggak, soalnya kan tadi dia press conference tuh baru aja nih di hari yang sama. Teman-teman dengan saya kedatangan Mas BW ini baru press conference. Waktu itu kalau saya nggak salah alasannya Nadiem adalah dia menyangkal tuh misalnya kayak pengadaan itu dilakukan pada masa dia nggak salah harusnya sebelumnya gitu-gitu. Terus saya lupa ya daripada saya ntar salah ya misalnya bicara. Tapi menurut kacamata seorang Bambang Wijoyanto, Nadiem tuh bilang waktu itu kan kondisi pandemi. Jadi supaya saya tidak dia ingin pendidikan tuh tetap berlanjut. Pakai istilahnya dia supaya tidak terjadi learning loss. Learning loss gitu. Ya itu benar-benar bahasa dia tuh learning loss. Pokoknya enggrosan lah. Ya, nah itu gimana Pak BW kalau dilihat dari sisi kacamata anti korupsi atau pencegahan korupsi atau pemberantasan korupsi? Pertama bagus pernyataannya bahwa ini dugaan. Terus kedua yang sangat menarik sekali, pendidikan dikorupsi atau diduga dikorupsi. Itu menjadi sesuatu banget tuh. Kebayangkan kalau pendidikan sampai korup, maka pendidikan dikorupsi, maka kemudian kita belajar apa soalnya kalau korupsi itu ada di pendidikan. Itu yang dari sisi side negatifnya. Cuman kan kita nggak boleh ngomong seperti itu. Nah yang menarik adalah gua mengadakan, kalau saya mengistilahkan Nadiem itu pakai kata gua mengadakan ini supaya tidak terjadi learning loss. Jadi kan dari sisi manfaatnya ingin dikatakan bahwa ini sebenarnya sangat kontekstual dengan kebutuhan dan kepentingan kemaslahatan pada saat COVID. Jadi dari situ sebenarnya dia sedang membangun argumentasi justifikasi kebermanfaatannya. Nah, cuman kalau mau memperhatikan, saya juga harus lebih teliti lagi. Ada 2 isu tuh yang dikembangkan. Satu, Kejaksaan Agung mempersoalkan bahwa penggunaan sistem yang disebut dengan Chrome, sistem di laptop itu seperti diarahkan gitu loh. Jadi pengarahan, jadi di sistemnya. Jadi bicara bukan hanya pengadaan jumlah laptopnya, jumlahnya gede sampai 9 triliun. Tapi kenapa yang diarahkannya ke Chromebook? Ke Chromebooknya itu sih sebenarnya yang di Kejaksaan. Sementara Nadiem lebih banyak bicara bahwa satu, ini kebermanfaatannya. 2, ini sudah pakai proses menggandeng BPKP, Kejaksaan Agung. Pokoknya dia membangun semua argumen bahwa ini sudah dilakukan dengan cukup berhati-hati gitu. Jadi ini ada 2 sisi nih. Nah itu yang mesti diperiksa. Bahkan Nadiem bilang bahwa ini sudah pakai ke LKPP segala gitu ya. Yang e-katalog itu. Nah itu tinggal dibuktikan aja. Supaya kemudian ini jadi benar. Apakah, jadi kan korupsi bukan hanya sekedar jumlahnya, tapi mengarahkan untuk membeli satu produk tertentu. Itu juga bagian dari itu. Jadi ada itikat tidak baik untuk mengarahkan. Itu yang mesti diperiksa gitu, itu yang mesti dilihat. Niat jahatnya itu ada apa enggak sih? Oh, mens reanya kalau bahasanya. Tapi kalau Mas BW menilai argumen yang dimunculkan oleh Nadiem ini sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan bahwa dia tidak korupsi atau gimana tuh sebenarnya? Biasanya tuh secara psikologik orang pasti akan menjelaskan nggak benar karena yang gue lakukan ini apa yang dilakukan tadi itu sangat umum biasa dilakukan oleh orang yang menghadapi tuduhan. Lu juga kalau lagi dituduh gitu kan pasti lu akan bangun nggak begitu, itu strategi defense yang umum terjadi di mana-mana gitu. Nah yang mesti dilakukan oleh Kejaksaan Agung, nah ini menarik nih, ini baru kali ini gue mengemukakan satu istilah. Sebenarnya istilahnya bukan baru, yang disebut dengan populist enforcement. Populist enforcement itu adalah satu pola penegakan hukum yang mencoba menarik perhatian publiknya sehingga kemudian publik ikut menjadi bagian dari
di sana. Itu dia tidak mengerti. Nah, bagaimana kita mau melanjutkan diskusi? Ketika sudah, iya bang, ketika dia sudah tidak nyambung, kan berarti sudah kelihatan bang karakternya bang. Nggak nyambungnya Kapasitas otaknya kan ketika kita ajak ngomong tidak nyambung. Kepada Didian itu untuk mengatakan hal demikian kan begitu sebenarnya itu. Nah, tadi yang pertama adalah korelasi, terus dijelaskan bahwasanya itu adalah kurang pemahaman. Nah, terus ada juga yang mengatakan itu tidak setuju oleh segala orang karena adanya diferensiasi. Makanya saya tanya itu motivasi, bukan asal motivasi bukan. Enggak, Rick, kau ini menarik kepada hal yang umum untuk hal-hal yang khusus kan, soalnya kan gitu. tidak masuk. Sekarang seperti ini aja, esok hari Bang Gaek mau dibikinkan patung oleh Japra. Saya sebagai pembuat patung, motivasi saya dengan motivasi Japra tentu beda. Itu jika bicara motivasi, makanya tadi saya sampaikan kadar pengkultusan sebenarnya untuk orang-orang tertentu dapat dilihat dari apa yang dilakukannya. Ada yang melakukan ritual, ada yang hanya membuat patung, ada yang hanya melakukan melalui pernyataan, ada yang melalui pengibaratan, ada yang menyandingkan, tinggal dinilai di sana saja. Oke, kalau misalnya bukan motivasi kan tadi kan adalah korelasi. Nah, di situ korelasinya di mana? Nah, jika mengkorelasikan tanya kepada Niken, saya tidak mengkorelasikan loh dari tadi. Aduh, jangan menjelimet lah. Oh, bikin pusing diri sendiri sebenarnya. Sama aja kayak tadi nih, Bro. Sama aja kayak tadi nih, Bro. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Jadi Bang Netral jangan Bang Japra bikinnya patung Bang Gaek untuk seni ya. Tadi Bang Japra jadi untuk apa? Untuk sesajen gitu. Nah, kan beda-beda ya. Sekarang patung Jokowi ada yang memang membuat itu karena usahanya membuat patung, kan benar itu yang di Sunu itu pembuatnya tentu tujuannya ekonomi, tapi ada orang yang melakukan itu melakukan ritual tentu beda lagi. Sekarang ada dinas pariwisata di sana untuk keperluan pariwisata. Beda-beda motivasinya, simpel kok menilai sesuatu. Berarti ini adalah pragmatik ya. Nah sekarang tadi kan yang dipersoalkan tadi karena adanya sebuah patung kutip itu kata Niken itu saya save itu di otak. Nah tinggal ke Niken. Nah sekarang dijawab itu korelasinya kemana? Tahu sendirilah kalau Niken, Prabowo hidup Jokowi aja disambungkan dengan apa narasi kader PSI ini kan tahu sendiri Niken kan. Nah itu saya tanya korelasinya itu kalau pragmatik oke lah, kalau pragmatik masih masuk akal. Kalau misalnya tadi masih bertanya korelasinya itu apa? Kok bisa berkaitan lah? Kok bisa berkaitan Jokowi? Korelasi dari segi emosional kan. Emosional. Kalau emosional itu pragmatik. Nah, begini. Ya saya pertanyakan itu korelasinya di mana? Mengapa kamu bisa ketika Jenderal Sudirman buat patung, mungkin Pak Prabowo nanti buat patung untuk penghargaan. Salah. Kata-kata di belakangnya ternyata yang kamu jelaskan itu pragmatik. Artinya tidak mengulangkan itu gitu loh maksud kita. Itu pragmatik yang kamu jelaskan. Kalau misalnya tadi bicara tentang pragmatik, oke saya setuju. Tapi yang kamu jelaskan
ada yang benar. Terus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu kriteria Nabi ya. Terus dia mampu menjalankan 99% PSI bukan tidak seperti tentang kebenaran. Itu Nabi. Itu menurut Terus yang namanya gelar Nabi itu pasalnya itu dari Nabi Muhammad orang PSI ke belakang ke Adam. Jadi kalau yang untuk yang akan datang itu tidak akan ada Nabi. Jadi pernyataan ini salah gede nih. Kader PSSI sebut Jokowi memenuhi syarat jadi Nabi. Wah itu salah banget. Tapi gini Aron, Bang Aron, gue jawab dikit. Niken, diam dulu Bang Niken. Jadi gini, mungkin ini Bang, karena rombongan Niken tahun 2014-2019 itu, ini kan nabinya mungkin nabi sederhana, karena dipermusikan mereka bahwa Jokowi ini dulu baju harga 100.000, celana pego, sepatu 80.000. Mungkin ini nabi sederhana dianggap mereka nanti Bang. Menurut saya nggak bisa Pak, itu dipasukan bagi aku ya nggak bisa karena gini Bang Rawi yang mengatakan Jokowi Fir'aun ada loh Bang, gimana itu Bang Rawi? Ya kriteria mendekati Nabi nggak bisa, termasuk yang Anies juga ada yang mengatakan Jokowi, ada yang mengatakan Jokowi Fir'aun, itu kan salah satu pengajaran agama juga itu. Gimana itu Bang Rawi? Kalau menurut Bang Rawi, orang mengatakan Jokowi Fir'aun kan boleh, kita bilang mereka. Oke. Jadi kedua-duanya juga salah. Ya, itu aku bilang tadi Bang. Kalau kita bukan masalah menilai gitu Bang. Itu ya, salah. Sekarang begini, yang namanya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu seorang imam yang sidik, yang benar, yang jujur. Bang Arom, tetapi menurut pandangannya orang PSI tersebut seperti itu Bang, karena mereka itu mempunyai parameter tersendiri untuk menentukan persyaratan menjadi nabi. Itu tapi ngaco itu berbeda pikiran. Bagi aku ngaco itu. Bagi aku Bang Rom, ya. Bagi aku Bang Rom, setuju sama Bang. Iya, dua-duanya ngaco. Bagi aku, ini kan kok gini. Assalamualaikum. Nih, sebenarnya ini isu. Waalaikumsalam. Jadi dua-duanya ini cuma isu aja, karena Indonesia. Loh, siapa pro Anies Bang Arom? Enggak, maksudnya begini. Iya, enggak berbicara ke Abang. Gua enggak ada. Ini yang melihat gini. Ini yang melihat ini di apa di tulisan ini, saya tidak menyebut Anda. Ini mah kalau saya lihat gitu. Bukan lagi berbicara tadi Bang Arom. Dua kan aduh. Tadi kan aku berbicara lu tanggapi dua-dua pro Anies. Gua nggak pro Anies, gua nggak pro Ganjar, gua nggak pro Prabowo. Saya netral, saya ya gitu, golput kemarin. Udah, saya golput kemarin, oke? Udah. Ya maksud saya yang pernyataan di sini bukan pembicara di sini, yang saya maksud ini yang ditulis di tema ini kan ada nih kader PSSI sebut. Terus sama yang pro Anies. Jadi maksudnya di sini saya tidak berbicara ke Abang dan ke semua yang berbicara di sini yang pro ataupun yang tidak boleh menyalahkan kader PSI karena parameter mereka untuk menentukan seseorang menjadi nabi seperti itu sah-sah saja menurut dia. Belum tentu ya, benar menurut dia. Dia mah benar. Tapi kalau menurut aturan itu kacau gede. Izinnya Os, aku ngasih dulu. Ya kepada kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus paham ya persoalan bahwasanya ada kader PSI menyebut Jokowi memenuhi syarat jadi nabi. Satu, Jokowi sudah membantah dan mengatakan itu tidak rasional. Itu yang pertama ya. Jadi jangan dikatakan ini semua ada rekayasa yang dibuat oleh Jokowi. Itu satu. Tahu nggak Bang Ninja? Udah? Aku izin. Tahu nggak Bang Ninja Atori perkataan Pak Jokowi? Ketika Pak Jokowi mengatakan itu membantah, oke, gua bantah juga. Ketika juga Pak Jokowi mengatakan kemarin tuh anak saya baru belasan belum nyampe usia, oke. Kenapa kemarin tuh dibantah juga Pak Jokowi jangan rasional. Tahu nggak Bang Ninja Tori? Kemarin tuh Pak Jokowi berkata apa? Apakah itu dibenarkan? Benar nggak omongan beliau? Jadi gini Bang,
Jangan kita berasumsi atas pemikiran orang lain. Itu satu. Jangan. Udah. Sekarang gini Bang. Saya bukan asumsi kepada kata-kata orang lain. Saya berasumsi. Lo itu asumsi Anda itu. Itu kan asumsi Anda. Saya asumsi. Orang Jokowi udah